Pernahkah kamu melihat kondisi dunia sekarang dengan semua konflik, kekacauan, dan krisis yang seolah tak ada habisnya, lalu terdiam sejenak dan bertanya, apakah ini zaman akhir yang sering dibicarakan itu? Pertanyaan ini bukan sekadar lamunan, tapi sebuah refleksi iman. Sebab, 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah memberikan kita semacam peta atau peringatan tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir dunia. Di antara kabar-kabar itu, beliau menyebutkan beberapa sosok lelaki yang akan punya peran sangat penting di babak akhir sejarah manusia. Mereka bukanlah tokoh fiksi. Kehadiran mereka adalah sebuah kepastian yang tertulis dalam hadis-hadis syahih. Hari ini kita akan membahas 5 di antaranya. Siapa saja mereka? Dan apa peran mereka? Sampai-sampai kemunculan mereka menjadi penanda berubahnya zaman? Yuk, kita bedah satu persatu, bukan untuk menebak kapan kiamat tiba, tapi untuk menguatkan iman dan mempersiapkan diri. Jadi, kenapa kita harus peduli dengan tanda-tanda kiamat? Khususnya tentang kelima tokoh ini? Jawabannya sederhana, ini adalah bagian dari akidah. Mengimani hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah pondasi keimanan kita. Informasi ini ibarat kompas di tengah badai fitnah, pengingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui peran mereka masing-masing, kita jadi bisa introspeksi diri. Kalau zaman itu datang, kita ada di posisi mana? Apakah kita akan jadi pengikut kebenaran? Atau malah terseret oleh fitnah terbesar dalam sejarah manusia? Pengetahuan ini adalah bekal agar kita tidak kaget dan lalai saat janji Allah itu terwujud di depan mata. Mari kita mulai dengan sosok pertama. Seorang pemimpin yang namanya selalu disebut dengan penuh harap oleh umat Islam di seluruh dunia. Lelaki pertama yang akan muncul sebagai salah satu tanda besar akhir zaman adalah Imam Mahdi. Sesuai namanya, Mahdi berarti pemimpin yang diberi petunjuk. Beliau bukanlah seorang nabi atau pembawa ajaran baru. Beliau adalah seorang pemimpin dari garis keturunan Rasulullah, dari anak cucu Fatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Imam Mahdi tidak akan muncul di saat dunia sedang damai. Justru sebaliknya, beliau akan hadir di tengah dunia yang sudah dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Di saat itulah Allah akan memunculkannya untuk membalikkan keadaan. Peran utamanya adalah menegakkan kembali keadilan dan menyatukan umat Islam yang sudah lama terpecah belah. Rasulullah bersabda bahwa Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi kezaliman. Beliau akan memimpin selama 7, 8, atau 9 tahun. Dalam masa kepemimpinan yang singkat tapi penuh berkah itu, umat Islam akan merasakan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya. Harta akan dibagi merata dan keadilan dirasakan oleh semua. Penting untuk dipahami, Imam Mahdi adalah sosok pemersatu. Kemunculannya akan mempersiapkan barisan kaum muslimin untuk menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Beliau adalah pembuka gerbang fase akhir zaman yang penuh pertarungan antara hak dan batil. Setelah dunia merasakan keadilan di bawah Imam Mahdi, ujian paling dahsyat pun datang. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Lelaki kedua ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sang pendusta. Kemunculannya adalah ujian iman terbesar bagi seluruh umat manusia. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Untuk mendukung klaimnya, Allah memberinya kemampuan luar biasa yang bisa menggoyahkan iman orang yang paling kuat sekalipun. Dia bisa menyuruh langit menurunkan hujan, lalu hujan pun turun. Dia bisa menyuruh bumi menumbuhkan tanaman, lalu tanaman pun tumbuh subur. Dia membawa gambaran surga dan neraka. Padahal surga versinya adalah neraka Allah, dan neraka versinya adalah surga Allah. Dia akan berkeliling dunia super cepat, menyebar fitnah kemana-mana, kecuali Makkah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Ciri-cirinya pun sudah digambarkan dengan jelas oleh Rasulullah. Seorang pemuda, buta sebelah matanya, dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca huruf ataupun tidak. Rasulullah sudah mengajarkan kita cara berlindung dari fitnahnya. Salah satunya dengan menghafal dan merenungi 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi.
Kehadiran Dajjal adalah puncak tipu daya, ujian yang akan memisahkan secara tegas mana pengikut kebenaran dan mana pengikut kebatilan. Di puncak fitnah Dajjal, saat kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi berada dalam kondisi paling genting, pertolongan Allah pun datang dari langit. Muncullah lelaki ketiga, seorang Nabi Allah yang kita kenal dan cintai, Isa putra Maryam alaihissalam. Beliau tidak lahir kembali, melainkan turun dari langit. Seperti disebut dalam hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus. Beliau turun bukan sebagai nabi baru dengan syariat baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad dan seorang hakim yang adil. Tugas utama Nabi Isa sangat jelas. Pertama, beliau akan mencari dan membunuh Dajjal. Pertemuan mereka akan terjadi di Palestina, dan dengan izin Allah, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lot, mengakhiri fitnah terbesarnya. Kedua, beliau akan menghancurkan salib dan membunuh babi sebagai simbol penegasan bahwa ajaran tauhid yang murni adalah Islam. Ketiga, beliau akan menghapus jizyah, pajak perlindungan bagi non-muslim, karena saat itu pilihannya hanya dua, masuk Islam atau diperangi. Salah satu momen paling agung adalah saat waktu salat tiba, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa akan menolaknya dan meminta Imam Mahdi yang memimpin sebagai bentuk penghormatan bagi umat Muhammad. Ini menunjukkan agungnya syariat Islam yang akan tetap tegak sampai akhir. Setelah Dajjal binasa, Nabi Isa akan memimpin dunia menuju era kedamaian dan keadilan yang sesungguhnya. Selain tiga tokoh sentral tadi, Rasulullah juga mengabarkan tentang para pemimpin lain yang akan muncul di akhir zaman, yang perannya seringkali luput dari pembahasan. Dua di antaranya adalah Al-Jahjahi dan seorang lelaki dari Kahtan. Sosok keempat Al-Jahjah mungkin terdengar asing, namun namanya disebut dalam hadis syahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. Yang unik dari Al-Jahjah adalah latar belakangnya. Riwayat lain menyebutkan beliau berasal dari kalangan mawali atau bekas budak. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Saat dunia menilai orang dari status, Allah menunjukkan bahwa kemuliaan sejati ada pada ketakwaan dan kemampuan memimpin. Kemunculannya adalah bukti bahwa dalam Islam, siapapun bisa menjadi pemimpin besar jika berada di jalan yang benar. Lelaki kelima adalah seorang pemimpin dari Kahtan, sebuah kabilah Arab kuno dari wilayah Yaman. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kahtan muncul, menggiring manusia dengan tongkatnya. Ungkapan menggiring manusia dengan tongkatnya adalah kiasan yang menggambarkan kekuasaannya, yang kuat dan ditaati oleh rakyatnya. Ini menunjukkan beliau akan menjadi pemimpin yang sangat berwibawa dan mampu menyatukan manusia di bawah pemerintahannya yang adil. Kemunculan dua pemimpin ini, Al-Jahjah dan lelaki dari Kahtan, menandakan sebuah fase di mana tatanan dunia dijungkir balikkan dan kepemimpinan yang adil kembali tegak. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Al-Jahjah, dan lelaki dari Kahtan. Kelimanya adalah bagian dari narasi besar akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dari penegak keadilan, penebar fitnah terbesar, sang penyelamat utusan Allah, hingga para pemimpin yang memulihkan ketertiban. Kisah mereka bukanlah dongeng. Ini adalah kabar dari masa depan yang disampaikan oleh lisan mulia Nabi kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita panik atau sibuk menebak-nebak. Tujuannya adalah untuk membangunkan kita dari kelalaian. Kabar ini adalah pengingat bahwa dunia ini fana. Pertanyaannya kembali ke diri kita. Sudah siapkah kita? Sudah cukupkah bekal amal kita untuk menghadapi zaman yang penuh ujian itu? Yuk, kita perkuat akidah, perdalam ilmu agama dari sumber yang benar, perbanyak amal saleh, dan terus berdoa memohon perlindungan Allah dari segala fitnah, terutama fitnah Dajjal. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukanlah sekadar pengetahuan tentang tanda kiamat, melainkan rahmat Allah dan kesiapan iman kita saat semua itu menjadi nyata. Semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mengokohkan iman kita semua. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, bagikan ke keluarga dan teman-temanmu agar manfaatnya makin luas. Coba tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berharga buatmu dari kisah 5 lelaki akhir zaman ini? Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar bareng, dan gak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.